Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi wa yu'afi. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat beserta seluruh jajaran di Provinsi Jawa Barat. Saya hormati Sohibul Hajat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat beserta para kepala sekolah yang mendengarkan suara saya di seluruh Jawa Barat, juga pada anak-anak sekolah yang juga ikut menyimak dalam rangka Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2020 dalam suasana yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadir sekarang tidak ada yang terpapar COVID. Oleh karena itu mari kita syukuri satu nikmat yang luar biasa yang selama ini mungkin kita menganggap sepele, yaitu nikmat kesehatan. Yang kedua, kita syukuri kita masih bisa bersilaturahim, bisa mendengarkan suara, bisa melihat walaupun tidak dengan jarak dekat, untuk saling watawal sobilham, menyampaikan kebenaran, dan watawal sobisob, saling menyampaikan kesabaran di suasana yang memprihatinkan. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita umat. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini adalah hari yang berbeda dengan tahun lalu. Kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelalaian kita dalam membangun peradaban manusia ini, atas kehilafan kita menyepelekan hal-hal yang seharusnya menjadi keseimbangan di bumi ini, dan teguran Allah kepada kita yang mungkin jauh dari keseimbangan hidup kita lahir dan batin. Ini juga pelajaran saat COVID ini, hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Jikapun kita nanti menang melawan COVID, maka cara kita hidup, cara kita berkomunikasi pasti tidak akan sama dengan sebelumnya. Ada 3 revolusi dunia ini yang mengubah perjalanan manusia, yang membelokkan arah peradaban manusia. Yang pertama adalah revolusi industri yang mengubah cara kita dalam mencari makan, dalam bergerak dengan mobil, kereta api, pesawat terbang, dan lain-lainnya. Revolusi berikutnya adalah revolusi teknologi informasi yang mengubah cara kita berhubungan, berkomunikasi, mengubah cara kita mencari ilmu, dan mengubah kita dengan hal-hal yang lebih cepat melalui internet, melalui media sosial, melalui revolusi 4.0-nya. Dan hari ini kita mendapatkan takdir sejarah sebagai manusia-manusia sepenuhnya. Oleh karena itu, jika kita dalam situasi perang seperti ini, maka semua harus melaksanakan bela negara. Bela negara pertama dilakukan oleh mereka-mereka yang ada di lini depan. Dokter, petugas kesehatan, berperang menjaga nyawa seperti perang Dunia Kedua dan sebelumnya.
Berikutnya adalah bela negara dari TNI Polri yang biasanya menggunakan senjata untuk berperang membela NKRI. Sekarang TNI Polri berperang menjaga kewibawaan negara, menjaga kedisiplinan warga, dan menjaga keutuhan NKRI dengan kondusivitas. Mari semua melaksanakan bela negara karena negara sangat membutuhkan kita semua untuk berpartisipasi memenangkan perang ini. Mereka yang punya harta, mari bela negara dengan menyumbangkan harta. Tadi sudah dilakukan bela negara oleh keluarga besar dari dunia pendidikan Jawa Barat, menyumbang lebih dari 2 miliar hartanya, menyisihkan penghasilannya, melaksanakan bela negara untuk membantu percepatan penanggulangan COVID Jawa Barat. Bagi mereka yang punya ilmu, maka bela negaranya adalah menggunakan ilmu, membangun ventilator untuk kesehatan, menyiapkan PCR test melalui ilmu biologinya, menyiapkan potensi kapan COVID bisa selesai atau lama melalui statistiknya, dan ilmu-ilmu lainnya yang dibutuhkan dalam bela negara di saat perang COVID. Berikutnya adalah bela negara kepada mereka yang melawan, mereka yang menyumbangkan tenaganya melalui Karang Taruna, melalui PKK, melalui kerelawanan yang ada di masyarakat, menyemprotkan disinfektan, membagikan nasi bungkus, membantu klarifikasi data dan lain sebagainya. Itulah bela negara yang dilakukan oleh mereka-mereka yang mungkin tidak punya harta, tidak punya ilmu, yang mereka punyai hanya adalah. Dan terakhir adalah untuk mengurangi korban perang ini, maka kita melakukan bela negara sisanya dengan berdiam diri di rumah. Karena musuh ini datang menghancurkan kita kalau kita berkerumun, kalau kita tergoda untuk berdekatan dengan jumlah yang sangat besar. Maka bela negara masyarakat mayoritas adalah dengan berdiam diri di rumah, coba mencari cara tetap produktif untuk melaksanakan kegiatan melawan COVID-19. Perang melawan COVID-19 ini terbagi menjadi 3 benteng. Benteng pertama, benteng pertahanan pencegahan. Benteng kedua, kalau benteng pertama jebol, adalah benteng pelacakan virus-virus musuh kita ada di mana. Kalau benteng kedua jebol, kita tidak bisa melaksanakan dengan baik, maka musuh kita akan menyerang benteng terakhir, yaitu benteng perawatan di rumah sakit, di ruang-ruang isolasi, yang terbukti jika kita tidak siap, sudah banyak yang berkorban dan terkorbankan melalui serangan di benteng ketiga. Oleh karena itu, Jawa Barat yang tidak punya banyak nilai ekonomi secara massal, yang tidak memiliki teknologi secara besar, modal kita hanya satu, yaitu modal sosial. Modal kita hanya satu, yaitu modal kemanusiaan. Asal kita ukhuwah insaniyah diperkuat, selama kita sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab kita perkuat, selama kita bisa watawasau bilhaq watawasau bisabr kepada sesama manusia yang kuat, harusnya benteng pertama pencegahan melawan COVID bisa kita menangkan. Karenanya taatlah untuk social distance. Karenanya taatlah untuk menjaga jarak agar benteng pencegahan kita tidak jebol. Karenanya taatlah tidak mudik kepada orang tuanya, karena akan menguatkan benteng pertama kita. Silaturahmi adalah mulia, mudik adalah mulia, bertemu orang tua adalah surga kita di dunia. Tapi kemuliaan, kebaikan silaturahmi jauh lebih penting adalah dengan mencegah kematian. Mencegah kematian, melawan penyakit jauh lebih mulia dari sekadar silaturahmi. Jika kita ada dua pilihan, mendapatkan kebaikan dan melawan kemudaratan, maka syariatnya kita harus mendahulukan melawan kemudaratan baru mendapatkan kebaikan. Ini adalah pengorbanan semua pihak di zaman COVID ini.
Tidak ada yang tidak terdampak oleh COVID. Dari akar rumput sampai industri besar, dari pedagang-pedagang jalanan sampai shopping mall dan pasar rakyat, dari pegawai rendahan sampai pejabat tinggi, semua terdampak COVID. COVID ini menyerang dari anak kecil sampai orang tua, menyerang orang miskin sampai orang kaya, menyerang negara berkembang sampai negara maju. Oleh karena itu, kita berharap Jawa Barat bisa menjadi contoh teladan terhadap keberhasilan melawan COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, di era Hari Pendidikan Nasional ini, saya ingin menyampaikan bahwa pendidikan adalah cara kita untuk mengestafetkan peradaban kita. Orang tua kita diajar Dewan Toro mengestafetkan dasar-dasar fondasi kepada kita yang hidup hari ini di 2020. Dan kita akan mengestafetkan yang diberi Allah sebagai melaksanakan tugas pendidikan untuk mengantarkan generasi kita 25 tahun lagi di 2045 sebagai generasi emas, sebagai generasi yang hidup, yang lebih arif bijaksana, sebagai generasi yang belajar dari kesalahan kami generasi 2020, dan generasi yang hidupnya lebih arif dan lebih menghormati baik sesama manusia, lingkungan, dan tentunya mencintai Tuhan yang Maha Kuasa. Pendidikan bukan urusan persiapan mencari kerja. Pendidikan adalah cara kita untuk selamat, cara kita untuk hidup lebih hemat, cara kita untuk hidup lebih pintar, cara kita untuk hidup lebih beradab, cara kita untuk hidup lebih maju dibanding generasi-generasi sebelumnya. Oleh karena itu saya titipkan bahwa dengan revolusi COVID, revolusi informasi, ancaman-ancaman hadir ke anak-anak didik kita, ke lingkungan sekolah kita, ancaman ideologi yang ingin menggantikan Pancasila adalah nyata. Oleh karena itu, jika mau selamat, Pancasila harus tetap menjadi landasan bangsa Indonesia kita. Dari sila ketuhanan sampai sila keadilan harus kita jaga. Jangan sampai sekolah-sekolah di Jawa Barat bocor oleh datangnya tawaran-tawaran ideologi yang ke kiri atau terlalu ke kanan yang ingin menghancurkan Pancasila dengan cara-cara baru. Oleh karena itu, para kepala sekolah saya titip, jadikan benteng Pancasila yang selalu kuat, tidak hanya untuk dihafalkan setiap upacara bendera, tapi yang penting diamalkan. Kenapa? Karena hari ini pintar saja tidak cukup. Kita harus punya kepintaran dan juga punya karakter. Didikan karakter, kita berharap anak-anak menjadi anak-anak generasi yang jujur. Saya tidak mau mendengar lagi ada ketidakjujuran dalam lingkungan pendidikan. Ada KKN dalam urusan rotasi mutasi dan pendidikan. Ada curi-curi korupsi dalam proyek-proyek pendidikan. Ada hal-hal yang sifatnya asusila dalam lingkungan pendidikan. Itu harus kita lawan, kita hindari. Jangan sampai hal-hal negatif terjadi di pendidikan. Kita harus menjadi masyarakat pendidikan yang kompetitif, yang bisa merespon kemajuan dunia. Kalau ciptakan inovasi-inovasi baru, dengan gerakan merdeka belajar, kita tidak selalu harus by book, tidak harus selalu textbook. Manusia itu adalah manusia yang penuh dengan rezeki intelijensia. Kita bisa menciptakan apa saja yang kita mau. Terbukti pada saat COVID ini, tiba-tiba kita bisa membuat ventilator dengan karya anak bangsa. Yang salah satunya dikerjakan oleh SMK di Jawa Barat. Yang tadinya ventilator harganya 500 sampai 600 juta, satu unit harus impor. Dengan teknologi lokal kita bisa menciptakan kualitas yang mirip dengan harga hanya 10 sampai 15 juta. Ini artinya bangsa kita harus semangat, kita punya kekuatan yang luar biasa. Jangan selalu dengan efek terdesak atau kepepet baru kita berinovasi. Jadi saya titip, selain nilai kejujuran dan keteladanan yang pertama,
Saya titipkan nilai kompetitif dan inovasi harus menjadi warna pendidikan di Jawa Barat. Berikutnya, nilai kepedulian harus muncul. Tidak boleh ada orang-orang sombong lahir dari pendidikan kita. Tidak boleh ada orang-orang yang IQ-nya tinggi tapi EQ dan SQ-nya sangat rendah. Tidak boleh ada orang yang sombong dengan keilmuannya dan merendahkan orang melalui keilmuannya. Kita harus melahirkan mereka yang punya empati. Kita menyaksikan di Jawa Barat menjadi inspirasi Indonesia. Anak SD menyumbangkan tabungannya untuk melawan COVID di Kabupaten Bandung. Kemudian ada anak SD berikutnya yang menyumbangkan seluruh tabungannya untuk penanggulangan COVID di Kabupaten Bandung Barat. Ini mengindikasikan nilai moral kepedulian dicontohkan oleh mereka-mereka yang masih polos, mereka-mereka yang masih jernih bisa melihat isu COVID dan kemanusiaan. Inilah yang harus menjadi dasar bahwa pendidikan di Jawa Barat tidak melulu soal ujian, tidak melulu soal ulangan, tidak melulu soal teknis, tapi adalah nilai-nilai di luar keilmuan, yaitu karakter. Kami titip juga agar dunia pendidikan di Jawa Barat melahirkan sebuah agenda baru pasca COVID. Kami berharap, dan ini harus diseriuskan, kita jangan nanti bisnis as usual setelah COVID ini selesai kembali ke hal-hal lama. Tolong Ibu Kadis segera diseminarkan apa yang harus kita lakukan pasca COVID. Jawa Barat selalu terdepan dalam pendidikan. Saat COVID yang lain nanti di Jakarta, kita duluan provinsi yang mengetes COVID sendiri. Saat yang lain masih ragu-ragu mengeluarkan data, Jawa Barat yang lama menyampaikan persebaran virus dengan transparan. Yang lain masih manual, kita sudah membangun e-commerce dengan aplikasi digitalnya. Itulah esensi Jawa Barat, menggunakan inovasi teknologi di depan untuk menyelesaikan masalah-masalah. Di momen Hari Pendidikan yang luar biasa ini, kami menitipkan agar para guru ingat menjadi teladan kepada murid-muridnya. The best leadership is leadership by example. Kepemimpinan terbaik adalah kepemimpinan yang memberikan keteladanan. Inarso Sungtulon yang di depan memberikan keteladanan. Madia Mangun Darso yang di tengah menyeimbangkan. Tuturi Handayani yang di belakang memberikan semangat. Para guru berada di garis depan menjadi teladan, turun ke bawah di tengah menyeimbangkan, menenangkan, dan sekali-kali jaga jarak dari belakang, memberikan nasihat dan motivasi kepada anak-anak. Itu esensi nasihat dari Ki Hajar Dewantara yang harus diaplikasikan di pasca COVID ini. Bapak Ibu yang saya hormati, jangan lupa peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei ini bertepatan dengan bulan Ramadan. Di sini bulan yang kita rindukan sudah hadir di antara kita. Tapi kita tidak bisa melaksanakan kebiasaan-kebiasaan kerinduan kita. Tidak ada lagi menjelang maghrib mereka yang berjajaran di jalan menjual makanan untuk berbuka dengan riang gembira. Tidak ada lagi alut-alutan, iring-iringan anak-anak dan dewasa semua ngabrik ke masjid untuk melaksanakan tarawih. Tidak ada lagi kegiatan-kegiatan buka bersama dan lain sebagainya. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar di bulan Ramadan, bulan turunnya berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala berlipat kita. Bulan Ramadan, bulan dibukanya pintu pengampunan seluas-luasnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan, bulan melatih kesabaran kita yang paling utama. Bulan Ramadan, bulan kita melaksanakan, maksimalkan tolong menolong sesama kita. Saya doakan dunia pendidikan di Jawa Barat adalah anak-anak dan guru-guru dan semuanya masuk ke dalam golongan yang tangan di atas. Golongan bukan golongan yang tangannya di bawah. Golongan yang selalu turun tangan, bukan golongan yang lepas tangan. Golongan pendidikan di Jawa Barat adalah golongan yang memberi solusi
bukan hanya membuli atau modal-modal caci maki. Pendidikan Jawa Barat harus tanpa hukum ringan menjadi golongan yang hidupnya mulia karena memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat melalui eksistensi ilmunya, melalui tenaganya, melalui hartanya, melalui semua yang kita punya. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita bisa melewati masa pandemi COVID ini dengan hati yang lapang. Mudah-mudahan anak-anak kita belajar dengan daring, dengan cara-cara baru. Saya menyaksikan sendiri karena saya masih punya anak yang sedang sekolah di usia sekolah, melaksanakan tugas secara online, membunuh kebosanannya, mencari cara dan lain sebagainya, meningkatkan imunitas melalui ibadahnya. Itu mewakili apa yang terjadi di seluruh Jawa Barat. Dan saya sampaikan sedikit berita baik dari semua yang positif COVID. Hampir tidak ada positif COVID menyentuh anak-anak sekolah kita. Ini artinya anak-anak sekolah kita adalah golongan yang paling disiplin dalam bela negara berperang melawan COVID. Ini harus dicontoh ketaatan anak-anak yang masih polos karena taat pada Bapak Ibu, taat pada orang tuanya, mereka masuk golongan yang jauh dari COVID. Di Jawa Barat yang positif COVID kebanyakan adalah lelaki 60%, perempuan 40%. Perempuan ternyata lebih disiplin dibanding laki-laki. Yang kena positif COVID di Jawa Barat kebanyakan usia 50 ke atas, mengindikasikan semakin sepuh imunitas turun, dan yang banyak memberikan dampak COVID adalah lelaki, usia milenial, usia produktif. Oleh karena itu, kedisiplinan yang ditunjukkan anak-anak sekolah saat belajar sekolah harus menjadi penyemangat kepada mereka. Sampaikan pesan saya kepada mereka bahwa mereka sudah melaksanakan bela negara dengan luar biasa. Memberikan contoh pada orang tuanya, pada kaum-kaum yang lebih senior dari usianya, anak-anak sekolah Jawa Barat jauh dari COVID karena kedisiplinan mereka taat pada perintah negara, perintah orang tua dalam melawan COVID. Terakhir dari saya, maka hidup kita akan berubah setelah COVID ini. Hidup kita harus lebih efisien. Kalau tidak perlu bertemu, tidak perlu bertemu. Kalau cukup urusan via telepon, tidak perlu ada rapat-rapat. Kalau bisa beres oleh Vicon, tidak perlu ada studi banding lagi. Dunia sudah berubah mulai hari ini. Dulu anggaran kita besar untuk SPJ, untuk studi banding. Pasca COVID, dunia akan berubah. Kami akan membuat aturan. Jika semua bisa dilakukan seperti ini, maka tidak perlu ada perjalanan fisik lagi yang tidak perlu. Rapat kabinet sekarang Vicon, musrenbang sekarang Vicon, bahkan peringatan seperti ini dilaksanakan dengan Vicon. Tidak melewati dan tidak menghalangi esensi pesan-pesan yang disampaikan. Maka saya meyakini pasca pandemi pun anggaran Dinas Pendidikan harus lebih mengenal pada tujuan akhir, membangun karakter, membangun intelektualitas, membangun lahir dan membangun batin. Tolong dievaluasi oleh lingkungan pendidikan. Apakah anggaran 20% ini membawa perubahan? Dunia pendidikan sebelum anggaran wajib 20% dan dunia pendidikan setelah anggaran wajib 20%. Apa perbedaannya? Jangan-jangan tidak ada perubahan. Jangan-jangan anggaran kita dihabiskan untuk hal-hal yang sifatnya rutin, untuk hal-hal yang sifatnya tidak membawa eksponensial perubahan. Jawa Barat, anggaran untuk pendidikan sudah lebih dari 20%. Hampir 40% untuk pendidikan, baik yang dikelola oleh Dinas Pendidikan maupun pendidikan yang tidak dikelola oleh Dinas Pendidikan. Hampir 40%. Apa pencapaiannya? Apa indeks keberhasilannya dan lain sebagainya? Oleh karena itu, di pasca pandemi COVID, mari kita renungkan. Saya tunggu rekomendasi pendidikan Jawa Barat pasca COVID akan seperti apa wajahnya. Yang pasti kita akan hidup lebih efisien,
Kita akan hidup lebih sehat, tidak macam-macam. Kita akan hidup lebih teknologis, memaksimalkan teknologi, dan kita akan hidup lebih siap terhadap hal-hal yang sama terutama di generasi-generasi ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tidak membacakan pidato, itu datang dari isi kepala dan isi hati saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi penyemangat agar kita menjadi bangsa pemenang. Tapi seperti biasa, jangan terlalu tegang, saya hadiahi pantun. Pakailah masker, jangan lupa cuci tangan. Bonus demografi harus kita manfaatkan melalui karya nyata dan inovasi. Pantun kedua, saat sahur Jumat makan roti tawar, ketika berbuka makan emping. Mari semangat kita belajar dengan didukung media daring. Terakhir, ada cita-cita, ada juga isian. Tapi ingat, tidak boleh disentuh. Mari kita bersama perangi corona melalui pembelajaran jarak jauh. Itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.